Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal dari bab 2, yaitu operasi hitung bilangan cacah, tepatnya di halaman 43 ya, ada kegiatan 2. Nah, sebenarnya untuk buku SPS sudah kita bahas sampai habis ya adik-adik sekalian. Jadi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, baik pembahasan sebelumnya di bab 1, 2 ataupun bab 3 dan seterusnya. Cuman ini ada beberapa yang belum terbahas ya, untuk kegiatan ataupun tugas itu belum kita bahas. Di sini karena ada yang menanyakan di halaman 43 akan coba kita bantu membahas bersama ya. Jadi keterampilan kinerja praktik menyelesaikan masalah penaksiran hasil operasi hitung. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar ya adik-adik sekalian sekaligus dengan harganya. Ada sampo dengan harga 18.725. Oke, jadi adik-adik sekalian ya, ini daftar harga barangnya, saya ulang ini sekali lagi ya. Ada sampo ya 18.725, kemudian sabun 3.550, pasta gigi 10.875, sikat gigi 4.250, buku gambar 3.950, susu segar ya, susu kotak ini 3.895, dan biskuit 7.475. Nah, untuk memudahkan ya, jadi karena ini kita bahas tentang penaksiran, maka untuk harga kita gunakan penaksiran tinggi ya. Jadi kita bulatkan ke atas. Nah, supaya apa? Supaya uang yang kita sediakan tentunya nanti tidak kurang. Jadi di sini sebenarnya udah dibahas juga ya untuk uang. Coba adik-adik sekalian kita lihat materinya ya. Jadi ada 3 jenis taksiran ya. Taksiran tinggi, taksiran rendah, dan taksiran baik. Lah biasanya yang kita gunakan itu taksiran baik ya. Jadi yang ada aturan kalau 5 ke atas itu kita bulatkan naik, sedangkan kalau di bawah 5 kita bulatkannya, pembulatannya adalah turun ya, atau ke bawah sama ke atas. Lah untuk membahas uang, nah, kita gunakan taksiran tinggi ya, yaitu semua bilangan dibulatkan ke atas. Contohnya ini ya, 48 ditambah 43. Nah, kalau kita gunakan taksiran yang baik atau terbaik, kalau 8 itu berarti kan 5 ke atas, maka pembulatannya harusnya jadinya 50. Nah, oke, ini betul karena kita taksiran tinggi jadi naik. Nah, kalau 43 seharusnya kalau kita menggunakan pembulatan yang baik atau taksiran baik itu 3 itu di bawah 5, di bawah 5 harusnya pembulatannya jadinya 40, tetapi karena kita taksirannya adalah tinggi jadinya 50. Semuanya kita bulatkan naik. Nah, jadi taksiran tinggi itu penggunaannya itu biasanya untuk menaksir harga barang ya. Tujuannya supaya menghindari kekurangan uang. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Oke, sekarang kembali lagi ke kegiatan 2. Jadi kita gunakan taksiran tinggi, maka untuk harga sampo ini jadinya adalah 19.000 ya adik-adik sekalian ya. Saya tuliskan di sini 19.000. Kemudian untuk sabunnya berarti jadinya 4.000 ya. Kita buat taksiran tinggi ya. Kemudian pasta giginya ini jadinya 11.000. Kemudian sikat giginya jadinya 5.000 ya adik-adik sekalian. Kemudian untuk buku gambar itu jadinya 4.000 ya, dari 3.900 ya. Jadinya 4.000. Kemudian untuk susu kotaknya ini jadinya 4.000 juga. Dan untuk biskuit, nah karena biasanya kelipatan 500 juga mudah, maka kita bulatkannya menjadi 7.500 ya. Jadi kita bulatkan ke ratusan ya, jadinya 7.500. Oke, setelah kita bulatkan seperti ini, nah di soal yang kedua kita diminta untuk berdiskusi ya. Jadi pembulatan ini nanti kita gunakan untuk berdiskusi ya di soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada 3 buah soal lah. Ini yang akan saya bahas kali ini. Jadi Yogi mempunyai uang 20.000.
ia akan membeli 2 susu kotak, 1 biskuit dan 1 sikat gigi. Cukupkah uang Yogi? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita cek ya, berarti harga 2 susu kotak itu berarti 8.000. Kemudian 1 biskuit itu harganya 7.500. 1 sikat gigi harganya 5.000. Nah, oke, berarti nanti kita tambahkan. Di sini udah saya bahas ya untuk yang nomor 1. Jadi uang Yogi 20.000. Nah, 2 susu itu harganya 2 kali 4.000 ya. 2 kali 4.000 berarti 8.000. Kemudian 1 biskuit harganya tadi 7.500, 1 sikat gigi harganya 5.000. Kita tambahkan ternyata 20.500. Maka uang Yogi belum cukup kalau kita menggunakan penaksiran yang tinggi ya dari sekalian lah. Bagaimana kalau untuk harga sebenarnya? Kalau harga sebenarnya ini saya juga sudah menghitungkan, ternyata uang Yogi cukup ya kalau kita menggunakan harga sebenarnya, karena 2 kali 3.895 ditambah 7.475 ditambah 4.250 hasilnya adalah 19.515. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan yang sebenarnya uang Yogi cukup, tapi karena kita belajarnya tentang penaksiran sekali lagi, nah kita gunakan yang ini, jadi uang Yogi belum cukup. Nah, ini nanti sesuai kebijakan Bapak dan Ibu guru di sekolah ya adik sekalian. Tapi kalau membahas materi di bab 2 ini seharusnya jawaban yang paling tepat adalah yang ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Ada uang Vika atau Vika mempunyai uang 50.000. Cukupkah uang Vika untuk membeli semua barang di atas? Nah, ini jawabannya tidak cukup ya. Apakah betul? Kita buktikan di sini ya. Di sini setelah kita gunakan penaksiran ya, kalau kira-kira harga semua barang dengan uang Vika yang Rp50.000. Nah, ini mulai dari sampo sampai dengan biskuit ya adik sekalian. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Sampo ya harganya 19.000 ditambah dengan sabunnya 4.000, pasta giginya 11.000, kemudian sikat giginya 5.000, buku gambarnya 4.000, susu segarnya 4.000 dan biskuitnya 7.500 ya. Di sini udah kita tambahkan ya. Di sini saya tambahkan 22 biar lebih mempermudah dalam perhitungan ya. Ini ditambahkan jadinya 23.000. Ini ditambahkan jadinya 16.000, kemudian 4.000 tambah 4.000 8.000 tambah 7.500 ya. Kemudian 23.000 tambah 16.000 jadinya 39.000 ya. 8.000 tambah 7.500 jadinya 15.500. Kita tambahkan 54.500. Nah, ini kalau kita gunakan penaksiran ya, ternyata hasilnya adalah 54.500. Sedangkan uang Vika berapa? 50.000. Jadi uang Vika juga tidak cukup untuk membeli semua barang. Bagaimana kalau harga sebenarnya untuk semua barang? Ini sudah saya tuliskan semua adik-adik sekalian ya. Mulai dari harga sampo ya, harga sebenarnya tadi 18.725 ditambah 3.550 ditambah 10.875 ditambah 4.250 ditambah 3.950 tambah 3.895 ditambah 7.475 ya, ini untuk biskuitnya. Nah, kita tambahkan 22 ya, biar lebih teliti. Ya, ini kita tambahkan hasilnya adalah 22.275, kemudian 10.875 tambah 4.250, hasilnya adalah 15.125 ya. Kemudian ini kita tambahkan 3.950 tambah 3.895. Ini hasilnya adalah 7.845 ditambah ini ya 7.475. Kita tambahkan 22 lagi adik-adik sekalian. Ini ya, tambah ini ya, supaya lebih teliti. Ya, ini ditambahkan hasilnya adalah 37.400. Nah, sedangkan ini kita tambahkan jadinya adalah 15.320. Kita tambahkan hasilnya ternyata 52.720. Nah, tetap masih kurang ya, karena uang Vika hanya 50.000. Jadi uang Vika tidak cukup untuk membeli semua barang. Solusinya bagaimana? Ya tentunya ada beberapa barang yang tidak dibeli oleh Vika. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Sekarang soal nomor 3, jika kamu mempunyai uang sebesar 30.000, barang apa saja yang mungkin kamu beli? Tuliskan beberapa kemungkinan jenis barang yang kamu beli ya. Silakan adik-adik bisa didiskusikan ya di kelompoknya. Di sini akan saya berikan contoh saja misalnya ya. Jadi
uang yang kita punya 30.000. Nah, yang tersedia. Kemungkinan yang barang yang dibeli tentunya kita harus membeli barang yang harganya kurang dari 30.000 ataupun pas ya, atau sesuai 30.000. Misalnya kita membeli sampo, sabun dan buku gambar. Sampo 19.000, sabun 4.000, buku gambar 4.000. Kita tambahkan 27.000. Nah, ini kemungkinan bisa kita beli. Atau 4 buah biskuit ya, 4 kali 7.500, 30.000. Nah, ini pas ya. Atau mungkin bisa juga kita beli sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan 2 buah susu ya. 4.000 tambah 11.000 tambah 5.000 tambah 8.000 hasilnya 28.000. Nah, ini juga boleh. Mungkin adik-adik bisa berdiskusi dengan teman-teman yang mau kita beli apa. Yang penting patokannya adalah tidak boleh lebih dari 30.000 supaya barang tersebut dapat terbeli. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Di sini udah kita bahas semua ya. Nomor 3 ini kita diminta untuk membandingkan hasil dengan kelompok lain, kemudian setelah itu dipresentasikan. Oke, jadi untuk soal kegiatan 2 halaman 43 di bab 2 sudah kita bahas ya. Untuk soal-soal lainnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanesta. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.